Jawaban simpel dan pasti adalah menguatkan keimanan. Akan tapi untuk menyelesaikan permasalahan tidak bisa dengan jawaban yang simpel itu. Kalau orang imannya kuat tidak akan melakukan itu semuanya. Kan begitu. Dia punya Allah, kenal Allah. Kalau seandainya dia didolimi, ya setiap kedoliman ada nilainya di hadapan Allah. Itu jawaban simpelnya. Akan tapi lihat, ada hal lain. Kalau orang sakit bisa saja kita mengatakan, cukuplah kamu bersabar, ganjarannya tinggi. Nggak bisa. Itu benar jawabannya. Akan tapi apakah menyelesaikan permasalahan? Oh, dia sakit. Maka anjuran yang lain di samping dia harus sabar adalah berusaha untuk berobat. Apa yang diceritakan, yang ditanyakan adalah itu permasalahan. Semua manusia sehat. Sehat pikirannya, sehat hatinya. Itu kalau berjalan itu nggak pernah mau di tengah jalan, takut ketabrak mobil, pasti di pinggir jalan. Kenapa? Kalau di tengah jalan takut mati. Lihat, kalau ada yang mengancam mau membunuh, pasti orang takut. Kalau orang normal lagi sehat. Tapi kenapa hari ini ada orang pengen mati, bahkan mematikan diri, bunuh diri? Berarti dia adalah orang yang perlu kita kasih sayangi. Artinya dia lagi sakit. Lagi sakit. Sakit macam-macam. Kalau kita sakit imannya bisa, sakit mentalnya bisa. Nah, maka dari itu kita perlu mencoba, pengen tahu apa sih yang menjadikan sebab orang terjatuh di dalam sesuatu yang menyeramkan itu. Bunuh diri, bunuh anak, dan seterusnya. Serigala saja itu tidak ada serigala membunuh anaknya sendiri. Mana ada anjing membunuh anaknya sendiri? Tidak ada. Mana ada induk ayam membunuh anak sendiri? Tidak ada. Binatang pun tidak. Fitrah keibuannya itu menjaga. Tapi kalau sampai ada seorang membunuh anaknya, tentu ada yang bermasalah di dalam diri ibu tersebut, mungkin mentalnya. Sehingga nasihat kami adalah tidak cukup kita harus menjaga kesehatan jasad kita. Kita perlu menjaga kesehatan mental kita. Mungkin selama ini para ulama membahas jaga imanmu. Iya, iman dijaga. Menjaga iman dengan banyak belajar dan sebagainya. Akan tapi hempasan, liku-liku hidup, permasalahan, ini halus sekali menerpa, menghantam mental kita setiap hari. Dan memang dengan kekuatan iman, dia akan punya kekebalan, semua akan jadi beres. Tapi iman seseorang kan berubah-ubah, sesaat lemah dan sebagainya. Maka yang perlu kami hadirkan saat ini, jika Anda, siapapun Anda, menemukan diri Anda capek urusan mental Anda, pikiran, sehingga mengarah kepada keputusasaan, atau menjadikan obrolan Anda sudah tidak stabil, kepada suami suka marah-marah, pada istri suka marah-marah nggak jelas dan sebagainya. Kemudian ada keinginan untuk melakukan sesuatu yang mungkin orang sehat tidak akan melakukannya, maka fahami bahwasanya Anda lagi sakit, punya permasalahan di mental Anda. Maka bergegaslah menuju ahlinya. Maka kami ingatkan semuanya untuk menyadari bahwa Anda itu bukan sekedar hidup dengan jasad Anda, dan juga tidak hanya dengan hati Anda, tapi ada dalam diri Anda ada mental, pikiran Anda. Sehingga ada orang kalau permasalahan mentalnya ini dibiarkan, maka sesungguhnya dia akan cari petaka buat dirinya dan orang lain. Sehingga kalau Anda mulai benturan terlalu kuat dan sebagainya, dan Anda merasakan ini, segera Anda cari obat, petunjuk seorang psikolog, Anda ngobrol dengan beliau agar Anda diberikan solusi bagaimana Anda membebaskan daripada beban ini. Tidak boleh Anda biarkan. Anda harus cerdas dalam hal ini. Maka kami himbau juga kepada semua yang punya ilmu tentang ilmu mental ini, Anda harus dermawan deh dengan mereka-mereka yang lagi sakit. Hari ini permasalahan mental ini luar biasa. Dan permasalahan mental ini banyak faktor, banyak sebab. Di antaranya mental kita menjadi lemah itu karena apa? Kita dengan kekuatan
dengan kemampuan otak di dalam menampung, memikirkan. Ini terlalu banyak yang kita dengar, yang kita lihat, sehingga menjadikan orang nggak stabil lagi. Media sosial. Hari ini kita melihat bermacam-macam. Dulu kan nggak pernah, kita paling lihat ayam kita bertelur, netes, besok ada kupu-kupu terbang dan sebagainya, ada ulat, selesai. Hari ini macam-macam dilihat. Wah, dan kita sering pancing emosi kita. Wah, ada kejahatan. Terus setiap hari begini. Makanya solusinya adalah Anda batasi urusan media sosial. Karena Anda akan ditontonkan kepada Anda hal-hal yang menjadikan Anda itu menjadi lemah. Lemah itu luas biasa kalau kita jabarkan makna lemah ini. Lemah di dalam nggak tahan, handphonenya tuh masih bisa dipakai. Gara-gara ngeliat promosi langsung handphone lamanya diganti. Padahal handphone yang lama masih bisa loh. Kenapa Anda harus memaksakan seperti itu? Sehingga mengurangi, ekonominya akan berkurang dengan itu semuanya. Motor masih bisa, cuman gara promo lagi menjadi lemah kita. Soal pakai motor itu sudah kayak kiamat. Kenapa kok lemah sekali hari ini? Sehingga dikit-dikit harus ganti ini, ganti itu dan sebagainya. Oh, hidupnya menjadi bermacam-macam, menjadi lemah, permasalahan banyak. Termasuk, mohon maaf, mungkin Anda suami kena mental, hati-hati. Kalau di rumah Anda ada orang satu kena mental tadi, kena mental yang nggak stabil mentalnya, emosinya sudah tidak stabil, itu bisa meracuni yang lainnya. Anak yang sering mendapatkan amarah, hati-hati, dia bisa kena mental suatu ketika nanti. Sehingga akan menjadilah dia anak yang seperti bapak yang suka marah-marah, ibu yang mentalnya tidak stabil, maka dari sinilah akan menjadikan suami menjadi juga tidak stabil pada akhirnya. Karena nggak kuat, hari pertama mungkin dimarahi dia kaget, hari kedua hari keempat tertekan dia. Banyak permasalahan di dalam rumah kita gara-gara semacam ini. Sehingga yang merusak mental istri adalah suaminya. Termasuk naudzubillah tadi, suami kalau memang Anda tidak mampu beri nafkah, tapi Anda jangan membuat siksa dengan kalimat maaf kayak dan seterusnya. Sekarang main pukul, marah, zalim, tidak peduli, atau sebaliknya seorang istri. Baik, ini jadi permasalahan saat inilah yang harus kita sikapi agar kita tidak terjangkit penyakit mental ini. Tentunya nanti solusinya di samping kita kepada ahlinya, maka supaya tidak sampai terjadi pembunuhan, membunuh anaknya dan sebagainya. Kalau Anda merasakan Anda marah yang berlebihan, Anda sudah tidak sehat. Percaya, ini ada ilmunya. Jadi malah dunia psikologi ini kami anggap tahun ini adalah sangat perlu. Kami berharap banyak pelajari ilmu ini, biarpun di samping untuk diri Anda, untuk orang lain. Kami serukan kepada semuanya. Karena kalau kami lihat ilmu itu ilmu unik. Ilmu menyelesaikan permasalahan ini seperti itu tidak kalah dengan ilmu medis, kesehatan jasad itu. Bahkan kesehatan mental itu tersembunyi, kelihatannya orangnya tuh sehat-sehat aja, tapi mentalnya rusak, dia siap dia melakukan kejahatan yang banyak. Karena mentalnya yang rusak, bisa melakukan kesalahan yang banyak. Maka mohon, bagi siapa pun yang punya gejala-gejala, semuanya mungkin punya permasalahan ya. Hanya antara orang dengan orang itu bedanya adalah kemampuan dia di dalam menyiasati permasalahan itu. Sehingga tidak menjadi beban bagi dia, karena bagi dia adalah dia cuek, bisa nyelesaikan. Gampang. Duit hilang, insya Allah diganti oleh Allah. Mudah. Tapi yang lain, aku nyarinya susah. Baik. Kemudian di sisi lain, Anda punya kesadaran bahwasanya Anda jangan biarkan, tolong. Kalau Anda punya permasalahan ini jangan dibiarkan. Jadilah Anda orang yang waras secara akal. Di saat Anda punya permasalahan mental sedikit pun, Anda segera selesaikan. Sebab kalau dibiarkan itu membahayakan diri Anda sendiri. Tolong, ayo, yang Anda tiba-tiba marah nggak jelas, lo kok bisa nyaci maki anak, kenapa? Berarti mungkin mental Anda agak stabil. Anda datang kepada ahlinya. Dan kami himbau ini semuanya. Kemudian di sisi lain, yang punya ilmu ini tolonglah lebih sabar. Hari ini semakin banyak, dikatakan tidak tahu berapa persen di dunia ini orang yang punya permasalahan mental ini luar biasa. Hari ini luar biasa besarnya. Cuman di saat ini dibiarkan berbahaya. Maka jangan Anda membiarkan. Jangan sampai ada di antara kita menjadi bodoh, membiarkan. Ada depresi dan lain sebagainya, jangan dibiarkan. Kalau biarkan semakin parah. Semakin parah, semakin parah. Sehingga lihat, mungkin jadi ustadz pun kalau sudah punya permasalahan mental, ustadz akhirnya mudah menghancurkan, mudah mencaci maki. Bukan urusan agama, urusan mentalnya. Bisa jadi seperti itu.
Karena mentalnya tidak sehat. Seperti itu ya. Jadi kalau pertanyaan tadi, sudah perempuan itu sudah meninggal dua muda anaknya. Sebabnya apa kok sampai dia terjadi semacam itu? Membiarkan penyakit dalam dirinya tidak segera diobati. Kemudian bagi yang melihat orang semacam itu, berikan kasih sayang kepada mereka. Bukan untuk kita terus hujat kalau kita menemukan orang punya permasalahan mental. Dia semakin terpojokkan, semakin sempit. Akan tapi ayo kita kasih sayangi. Tapi yang punya permasalahan mental itu jangan Anda tidak berobat, hanya minta dimaklumi saja. Ini problem juga. Kan saya kena mental. Sudah tahu nyelkit ngomongnya, minta dimaafin. Kan saya kena mental. Ya kalau kena mental itu seperti orang punya koreng di mukamu, bagaimana? Berobat. Jangan saya maafin ya saya korengan. Tidak usah gitu. Berobat. Makanya kami sampaikan kesadaran. Ini loh. Intinya di sini. Kesadaran akan adanya penyakit mental itu yang harus kita sadari untuk kita berobat. Dan biasanya orang punya penyakit mental paling susah berobat, paling susah. Beda kalau orang kan langsung pergi ke dokter, sakit perut lagi minum obat. Tapi penyakit mental ini enggak, berhadapan dengan psikolog saja kadang-kadang males ya, setengah mati. Mohon maaf sedikit panjang karena apa? Banyak permasalahan mental hari ini luar biasa. Kemudian kadang orang yang pendidikannya tinggi, dia sudah S3 pendidikannya, anaknya punya permasalahan mental, mau dibawa ke psikolog marah-marah. Memang anakku gila ya? Ajib. Anda punya pendidikan tinggi tapi tidak mengerti masalah semacam ini, sehingga mempersulit lembaga pendidikan untuk menyelesaikan problem anaknya. Tolong Anda sadar mana ini ya, itu ilmu itu ada loh ya. Kalau anak Anda dibawa ke psikolog bukan berarti gila dia, tidak, bukan. Untuk diketahui permasalahannya apa dan sebagainya. Kenapa anak Anda itu kok tidak stabil, nakalnya di sekolah kok aneh banget, tidak wajar dan sebagainya, dibawa ke psikolog untuk diketahui permasalahannya. Jangan langsung tersinggung, wah memang anakku gila, jangan dibawa ke psikolog ya pokoknya saya tidak tuh. Ini orang tua, ada loh orang tua berpendidikan seperti itu ya, mungkin itu pendidikan asal itu. Saya katakan begitu karena penting agar Anda sadar untuk anak-anak Anda. Kemudian juga lebih dari itu, jangan rumah Anda menjadi rumah orang punya penyakit mental. Kenapa? Di rumah Anda tidak menumbuhkan mental yang sehat. Ini kenapa Anda tidak mesra di rumah, Anda tidak indah di rumah. Setiap hari bapak ibu berantem, anak stres, menghadirkan anak yang penyakit mental, sudah tidak bisa menghargai orang tuanya. Sehingga kalau di luar punya permasalahan di sekolahnya, ingat bapaknya begitu, dia juga marah-marah di sekolah. Maka kami gambarkan kalau seandainya seorang suami istri dengan kemesraannya, dengan keindahannya, seorang anak membuka pintu kamarnya, kemudian lihat ibunya sama ayahnya di meja makan, cubit-cubitan, suap-suapan. Sang anak kembali ke kamar memejamkan matanya. Bersama pejaman matanya masuk ke dalam diri sang anak bermacam-macam kekaguman kepada ayah ibunya, penghormatan kepada ayah ibunya, kepatuhan kepada ayah ibunya. Dia nggak bisa membanggang kepada ayahnya, pasti ibu marah kok. Penghormatan dan seterusnya, kepatuhan. Apalagi melihat saat ibunya diingat oleh suaminya, ibunya diingatkan oleh ayahnya, mama, umi, sayang, gini, jangan gini, jangan melakukan itu. Langsung sang istri mengatakan, ayah makasih, masya Allah diingatkan. Begitu juga sang ayah, di saat diingatkan sang istri begitu, sang anak melihat, oh kalau aku diingatkan, aku harus seperti itu. Nggak mungkin saya membangkang. Lah kenapa seorang anak diingatkan oleh ayahnya marah? Kenapa kemarin ibunya saat diingatkan oleh suaminya marah kok? Ya harus begitu dong. Berarti kita yang merusak rumah kita, mohon maaf. Jadi permasalahan besar dari kita orang tua. Anak nakal di sekolah itu, lihat, jangan buru-buru. Kenapa dia seperti itu? Jangan salahkan lingkungannya dulu. Dia tumbuh dalam keluarga yang suka berantem, keluarga bodoh. Mohon maaf saya sampaikan ini. Anda cerdas semuanya. Nah, nanti kalau pertanyaannya seperti itu, jawabannya panjang sekali. Jawabannya adalah sadar bahwasanya bukan permasalahan orang yang sudah membunuh anaknya, lalu dia bunuh diri. Bukan itu. Ini masih banyak calon-calon pelaku seperti itu. Kalau mentalnya tidak sehat. Cukup sampai di sini. Insya Allah nanti ada satu diskusi khusus tentang bagaimana agar sehat mental ya. Maka tadi kuncinya sederhana, rumah Anda rumah yang indah ya. Tolong rumah yang mesra, sang anak jangan melihat orang tua cekcok. Seorang anak melihat bapak ibunya saling menghargai, maka menghargai. Kalau seorang anak setiap hari melihat bapak ibunya berantem, keluar dari kamarnya melihat bapak ibunya berantem, langsung lanjutkan sampai pagi. Ya. Dendam, marah, benci, tidak mau dengar orang tuanya. Mentalnya rusak itu sang anak. Ini saja, wallahu a'lam bissawab.
Mohon maaf Bu, bagaimana tanggung jawab pemerintah atas kejadian ini Bu? Permasalahan masyarakat itu tanggung jawab bersama. Jangan setiap ada kesalahan hanya pemerintah saja. Kita juga punya tanggung jawab menyelesaikan kok. Kalau seandainya semuanya punya kesadaran kan cakep. Pemerintah punya kesadaran. Iya. Bagaimana menyelesaikan problem mental ini? Kita juga, diri kita. Jawaban kita kepada yang dekat saja. Ini kan seperti orang meninggalkan sholat. Kalau urusan meninggalkan sholat, jangan bagaimana peran pemerintah. Kalau hukum Islam kan bagaimana? Sudahlah. Jangan nunggu pemerintah. Sholat itu kan rumahmu sendiri. Anak-anakmu, istri semuanya nggak sholat, itu saja. Saya mulai dari pengobatan yang paling cepat. Jangan urusan mental nunggu pemerintah. Ngomong sudah berantem, rusak. Kenapa? Harmonis saja nunggu pemerintah. Kemesraan harus nunggu pemerintah yang hancurkan. Ngapain? Ya tentu pemerintah namanya ngayomi, harus dong lihat permasalahan umat. Permasalahan umat macam-macam. Ya termasuk di antara permasalahan mental ya tanggung jawab pemerintah juga, tanggung jawab kita bersama. Dalam segala permasalahan tolong. Jangan biasa melimpahkan kepada orang lain, akan tapi koreksi, jangan-jangan aku yang telah membuat kesalahan. Itu paling cakep. Jika rumahmu tidak benar, tidak baik, jangan salahkan tetanggamu. Kalaupun ada sebab tentu, ya nanti diselesaikan. Misalnya pemerintah nggak peduli dan sebagainya. Tapi di saat pemerintah belum peduli bukan berarti kerusakan tetap berjalan, enggak dong. Jangan sampai kita terlena. Nggak usah nunggu pemerintah dong. Hari ini sudah kita benahi begini, ayo. Kalau ini semua yang dengar lalu sampai di rumah sadar, nggak marah-marah lagi sama suami, nggak marah sama istri, anak tubuh baik, selesai kok. Nggak usah nunggu pemerintah ada komando. Kelamaan itu nanti ya. Gitu. Kita pengen baik semuanya selesai. Tentu pemerintah adalah tanggung jawab kepada semua yang terjadi di negeri ini. Jika mereka mungkin melakukan lalu tidak melakukan, dosa mereka. Mereka yang bisa melakukan tidak melakukan, dosa. Itu masalah pemerintah. Jadi maksud kami adalah, kalau memang di hadapan kita permasalahan dan kita punya tanggung jawab untuk menyelesaikan, tidak usah nunggu orang lain dong. Saya pengen dapat pahala, saya pengen selamat, anak saya pengen selamat, keluarga selamat. Jangan dikit-dikit mengandalkan pemerintah juga. Hari ini loh, saat ini di rumahku. Bukan masalah psikologi saja, dalam dunia dakwah dan sebagainya. Kadang-kadang kita harus punya pemerintahan yang ini untuk menegakkan kebenaran di masyarakat. Nggak usah ribut-ribut. Di rumahmu dulu tegakkan kebenaran, baru nanti ngomong di sana. Kita mulai dari yang mungkin bisa. Jangan sampai sebelum adanya negara yang mendukung lalu rumah kita rusak. Ya enggak dong. Biarpun setelah itu kita akan bicara, wahai pemerintah, kami himbau kepada pemerintah, mulai dari presiden dan lainnya, ayo lebih peduli kepada permasalahan-permasalahan ini dengan mencermati sebabnya apa, akibatnya apa, solusinya apa, kan begitu. Pemerintah sangat mampu untuk bisa mendatangkan ahlinya, mencermati permasalahan dengan benar karena punya dana, punya orang, punya kampus, waduh luar biasa, mudah. Tentunya seruan ini harus kami sampaikan. Maka di hadapan kami adalah bukan pemerintah, Anda semuanya. Maka Anda dulu yang kami seru. Baru setelah itu oke, pemerintah tolong. Permasalahan mental ini membahayakan umat. Orang yang mentalnya nggak stabil, ini kalau jadi presiden, gubernur, jadi DPR ya tetap merusak nanti karena mentalnya tidak stabil. Harus sehat mental, kemudian nanti sehat hati, sehat jasad, sehat lahir batin insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Menyaksikan video ini, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.